Lihat Quran surat Al-An'am ayat 20. Saya akan memulai berbicara hal yang hakikat. Saya akan bacakan pelan-pelan bahasa Arabnya dan kita coba terjemahkan pelan-pelan supaya semua kita mendapatkan kelembutan, kelenturan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Kama ya'rifuna abna'ahumul ladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Hu di situ adalah kata ganti ketiga dari kitab. Jadi saya akan jelaskan, hu di situ adalah kata ganti ketiga dari kitab. Ulangi lagi, baca dengan kesadaran. Allazina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab. Oke, yang sudah diberi kitab. Ya'rifunahu, mengenalnya, dia mengenal kitab itu. Dia mengenal kitab itu abna'ahumul ladzina, ya, khasiru anfusahum fahum la yu'minun, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Sampai di situ mengerti? Jadi orang-orang yang telah diberikan kepadanya kitab, dia mengenal kitab itu seperti dia mengenal anak-anaknya sendiri. Saya akan sederhanakan pola pikirnya. Kita kenal anak-anak kita. Kenal. Mulai dari hal yang bersifat fisik sampai sifat-sifatnya kita kenal. Mulai dari luarnya sampai dalam-dalamnya kita kenal. Betul? Nah, kita mengenal kitab itu harus seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri. Gitu. Baik, sekarang apakah kita mengenal kitab yang sudah Allah berikan kepada kita seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri? Belum. Apa itu kitab? Kitab itu yang harus dibaca. Kata Allah, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Karena kitab ini sudah diturunkan kepadamu, sekarang sudah menjadi kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kafa binafsika al yauma alaika hasiba, cukuplah hasil bacaanmu itu sebagai juru hisabmu. Jadi setiap hari kita disuruh membaca kitab, ya, kitab yang tak tertulis, kitabmu yang ada di dalam dirimu. Sedemikian seringnya kita membaca, lama-lama kita menjadi kenal, ya kan? Makanya kalau kita sudah kenal, barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Mengenal Tuhan dimulai dengan membaca kitab, dengan cara mengenali dirimu sendiri. Itu sebabnya ketika kita membaca kitab, jangan diam saja. Kaitkan hasil baca kita dengan kenyataan hidup yang sedang kita jalani. Kok saya ngejalanin begini, kitabnya begitu, ya kan? Kok saya ngejalanin begitu, kitabnya begini. Jadi sebetulnya ada hubungan yang sangat erat antara apa yang kenyataan hidup yang kita jalani dengan kitab yang sedang kita baca. Setuju? Nah, ketika kita sudah bisa menghubungkan itu, lama-kelamaan kita akan kenal siapa diri kita. Nah, mengenal diri sendiri itu harusnya seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri. Masa kita bisa mengenal yang di luar anak-anak kita, tapi kita tidak bisa mengenal diri kita.
yang jelas-jelas bagian yang integral dari diri kita, tak terpisahkan dari diri kita. Ini Quran. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenal kitab itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Oleh karena itu kita ngaji setiap seminggu sekali, tujuan utamanya adalah untuk mempertajam proses pengenalan terhadap kitab yang sudah Allah berikan kepada kita. Terkadang kalau lagi sendiri, lagi membaca sendiri, kita pun tidak sanggup untuk bisa membacanya. Nah, ketika ada di sini, kemudian kesadaran itu muncul. Oh, itu maksudnya. Oh, itu maksudnya. Ya, jadi pencerahan yang semacam ini dibutuhkan untuk memberikan motivasi agar kita lebih sungguh-sungguh di dalam membaca kitab itu, yang pada akhirnya kita akan kenal kitab kita sendiri. Nah, di kitab itu tertulis amalan-amalan kita. Betul? Di kitab itu tertulis amalan-amalan kita. Nah, semua yang kita lakukan tertulis semuanya di situ. Cuman kan kadang-kadang kita tidak bisa membacanya karena sudah terlalu sering yang namanya membaca itu selalu saja tulisan. Ketika membaca yang tak tertulis, terkadang kita menjadi tumpul untuk membacanya. Padahal di situ terdapat begitu banyak tanda-tanda Allah yang sedang diajarkan kepada kita. Ya, kenapa kok saya sering membaca kitab tapi saya tidak tambah lembut? Nah, karena kita kurang menghubungkan ya apa yang kenyataan hidup dengan apa yang sedang kita baca. Ya, akibatnya kita tidak pernah melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan suatu proses perubahan. Padahal kesuksesan itu harus dimulai dengan kemampuan diri kita untuk melakukan suatu perubahan. Makanya tidak boleh jadi patung, karena patung itu tidak pernah mau berubah. Kalau patung dirubah, patah. Jadi oleh karena itu yang paling berbahaya itu sifat patung yang ada pada diri kita. Itu yang suka membuat kita kaku. Dan kalau kita sedang kaku dirubah, patah enggak? Patah. Gitu. Nah, orang-orang yang sulit dirubah tuh patung. Dikasih yang benar ngelawan. Ditunjukkan ke jalan Allah juga malah memusuhi. Nah, itu patung itu. Ya. Oke, kita teruskan. Ya. Waman adlamu mimman iftara 'alallah kaziban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihud dhalimun. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat suatu dusta terhadap Allah atau mendustakan tanda-tandanya. Jadi sebetulnya tidak ada lagi orang yang aniaya di muka bumi ini kecuali orang yang mendustakan Allah dan mendustakan tanda-tandanya. Nah, ketika kita membaca kitab itu, sebetulnya kita itu sedang membaca kitab sejati. Bukan sekedar kitab biasa, tapi kita sedang mengenali diri kita, mengenali Tuhan kita. Di situ juga ada tanda-tanda yang bisa kita baca sebetulnya. Oke, teruskan. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak pernah mendapatkan keberuntungan. Betul? Apa untungnya sih kita marah? Apa untungnya kita memusuhi orang yang memusuhi kita? Apa untungnya? Sebetulnya ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita, kita itu sebetulnya sedang menganiaya diri kita sendiri. Makanya setiap habis sholat kan kita baca doa. Rabbana dolamna anfusana. Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri, gitu kan? Kemudian apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Seandainya engkau tidak membebaskan
ya, akibat-akibat dari perbuatan kezaliman pada diriku sendiri itu, sungguh aku termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di dunia ini cuman ada dua tipe manusia. Satu tipe manusia yang cerdas, yang kedua tipe manusia yang bodoh. Yang cerdas setiap saat dia beruntung, yang bodoh setiap saat dia merugi. Bagaimana dia tidak merugi? Waktu hidupnya semakin hari semakin habis, tapi kebaikannya tidak pernah bertambah. Bagaimana dia tidak rugi? Waktu hidupnya semakin hari semakin habis, kearifannya tidak pernah bertambah, kesabarannya tidak pernah bertambah, keikhlasannya tidak pernah bertambah. Di situ-situ saja rugi kan? Makanya Allah nyatakan di Quran, wal asri, demi waktu, innal insan lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia yang bernama manusia itu rugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihah, dia pun senantiasa menjalankan amal soleh. Wa tawasau bil haq, saling bertausiah dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling bertausiah dalam kesabaran. Ketika duduk di sini ada ketidakrelaan. Begitu sudah dengerin saya ceramah, rela. Kualitas kehidupannya berubah jadi lebih baik. Begitu duduk di sini bawa rasa kesal karena tadi pagi baru saja ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kita terlalu percaya kalau rasa kesal pada diri kita akibat yang hilang itu. Bukan. Yang bikin kita kesal adalah karena ketidakrelaan kita pada yang hilang, bukan barang yang hilangnya. Yuk, hilang uang 100.000 tadi pagi di pasar. Dikira oleh kita yang bikin kita kesal yang 100.000-nya. Bukan. Yang bikin kesal adalah ketidakrelaan kita atas yang hilang 100.000. Begitu kita relakan, saat ini juga kita bisa bahagia dan bersuka cita. Ngapain saya mikirin itu? Balik juga enggak, capek-capek kan gitu. Dia cerdas, setiap saat dia beruntung. Setiap saat dia beruntung. Sudah duitnya hilang, tidak rela, terbalik deui. Marah sana, marah sini, tambah banyak tindakan-tindakan negatif yang dia lakukan. Itu rugi. Tausiah itu tidak selalu harus datang ke masjid dengerin saya. Karena sesungguhnya di dalam diri kita juga ada guru yang senantiasa memberikan tausiah kepada kita. Guru sejati kita Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita jangan berisik saja. Ketika kita diam, hening, guru kita akan bicara dengan jelas. Tapi ketika kita berisik, tambah marah, jadi kayu bakar, kaku, tidak lentur, ya tidak pernah terdengar suara kebenaran dari dalam diri kita. Rugi enggak? Oke, sekarang saya ingin mengajak yang kedua, mari kita untungkan setiap detik kehidupan kita untuk menjadikan diri kita senantiasa damai dan bahagia. Hidup kita bernilai, kualitas kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Setuju? Itu namanya husnul khotimah. Jadi sebetulnya pada akhirnya ngaji itu bukan mengumpulkan sejumlah ilmu di kepala kita, nggak ada artinya. Tetapi ilmu itu bukan tujuan, ilmu itu hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Kan tujuan kita menjadi orang yang lembut dan lentur. Oke? Teruskan dulu. Sekarang saya akan loncat dulu pada Quran surat Al-An'am ayat 31. Ini loncat. Benar-benar loncat ini. Sudah? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Saya tidak mau mempersepsi ayat ini. Biarkan terjemahannya apa adanya. Qad, itu ada kata-kata qad, itu artinya sesungguhnya. Sungguh-sungguh. Khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah.
Ya, rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'ah, sehingga apabila telah datang, ya, di sini terjemahannya kiamat secara tiba-tiba. Sa'ah itu suatu saat secara tiba-tiba. Saat itu apa? Mungkin saja saat itu kematian. Mungkin saat itu adalah berakhirnya kita dalam kehidupan ini. Bagetatan, secara tiba-tiba. Emangnya ada kematian yang datang tidak tiba-tiba? Ada? Nggak ada. Semua datangnya tiba-tiba. Betul? Iya. Kamari namanya arisan sareng abdi. Kok ayeuna jantungna coplok. Tiba-tiba, bagetatan, tiba-tiba. Qalu, ya, mereka berkata, ya hasratana, ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna auzarahum ala duhurihim. Ya, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami akan kiamat itu. Benar nggak ini terjemahannya? Saya mau kasih ilustrasi dulu. Andai kata ibu bapak jadi mahasiswa, setiap hari dapat pelajaran. Tiba-tiba tuh dosen bilang hari ini ujian. Nah, kira-kira bapak ibu nyesel karena hari ini ujian atau nyesel karena tidak belajar? Nah, ada nggak? Aduh, nyesel hari ini ujian. Ada? Nggak ada. Kecuali yang nggak normal. Pasti dia nyesel atas tindakan dia yang tidak belajar, tidak sungguh-sungguh menerima pelajaran dari dosennya. Betul. Jadi ujian itu kan peristiwa akhirnya. Belajar itu peristiwa awalnya. Yang disesali itu kan bukan peristiwa akhirnya. Yang disesali itu peristiwa awalnya. Betul. Kasih contoh lagi. Ya, dulu ketika muda malas belajar. Sudah tua nggak punya kerja. Ayo ngomongnya gimana? Aduh, nyesel saya hari ini nggak dapat kerjaan. Ada? Bukan. Nyesel saya karena dulu saya tidak sungguh-sungguh belajar. Sekarang gak dapat pekerjaan yang layak. Nyesel itu bukan terhadap akhirnya. Nyesel itu terhadap awalnya. Oke. Ayat ini cerita tentang penyesalan orang yang ketika awalnya mendustakan pertemuan dengan Allah. Datanglah kiamat secara tiba-tiba. Kok nyeselnya dari terhadap kiamat? Sudah bisa sekarang menilai ayat ini benar atau salah terjemahan? Sudah bisa? Tuh, gitu. Kok nggak kepikir? Kan gampang sebetulnya. Betul nggak? Ini yang disesalkan itu datangnya kiamat. Padahal cerita awalnya ayat ini, ya, cerita awalnya ayat ini adalah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Kapan itu? Awal. Gitu. Gara-gara dia mendustakan pertemuan dengan Allah di awalnya, ketika kiamat datang secara tiba-tiba, bagetatan. Aneh. Oh, yang disesalkan datangnya kiamat. Mesti yang dia sesalkan karena dia dulu mendustakan pertemuan dengan Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya pertemuan itu di awalnya, supaya di akhirnya juga selamat. Betul nggak? Makanya yang tidak mau, ya, mendustakan pertemuan di awalnya, di akhirnya kan nyesel. Yang dia seselin bukan kiamatnya loh. Yang dia seselin karena dia di awalnya mendustakan pertemuan itu. Nah, gara-gara dia mendustakan itu, apa akibat yang berikutnya? Tuh, dia menjadi kaku dan
tidak lembut. Betul nggak? Iya. Karena apa? Orang-orang yang belajar ilmu dengan benar, orang yang bertauhid dengan benar, orang-orang yang mengizinkan Allah hadir di dalam dirinya, justru dia akan semakin lembut dan lentur. Semakin merasa kosong, semakin merasa tidak bisa apa-apa, semakin merasa tidak punya apa-apa. Aneh kita-kita ini. Kadang-kadang kita suka ngomong, aduh saya baru kehilangan. Kehilangan apa? Ya itulah kehilangan sesuatu. Gitu kan? Merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Aneh gak itu? Aneh. Kalau saya jelaskan begini, katanya yang aneh yang jelasin. Kita merasa kehilangan sesuatu yang kehilangan itu saja jelas-jelas bukan milik kita. Jadi kalau kita masih punya perasaan kehilangan ketika sesuatu tidak ada bersama kita, perasaan kehilangan itu saja tanda bahwa kita masih memiliki. Kalau kita masih memiliki, berarti kita sedang merampok haknya Allah Al-Malik yang maha memiliki. Kalau kita sedang merampok hak Allah, berarti kita menjadi perampok-perampok Allah. Kalau dibilang begitu malah kagak terima lagi. Padahal jelas-jelas kita merampok. Betul? Disebut perampok Allah, tambah marah. Padahal jelas-jelas dia sedang merampok puji yang punya Allah. Kita ngomongnya segut, alhamdulillah, segala puji kagungan Gusti Allah. Make sagala deh. Kalau sagala itu kan berarti habis semuanya untuk Allah. Kalau habis untuk Allah, kenapa kita suka merengek-rengek ketika orang lain tidak menghargai kita? Makanya pujian kita kadang-kadang dikotomi. Kalau mendapatkan yang kita ingin, kita sebut alhamdulillah. Mendapat yang kita tidak ingin, gak mau kita bilang alhamdulillah. Padahal harusnya dua-duanya alhamdulillah. Segala puji milik Allah kok. Betul nggak? Yuk, pernah kita kehilangan sesuatu bilang alhamdulillah. Lalu semakin dalam kita belajar tentang pencarian ke dalam diri kita, yang terjadikan sekarang ini semakin malu kita dengan Allah. Bahkan kita semakin merasa bahwa perjalanan kita belum apa-apa. Betul nggak? Justru ketika perasaan itu muncul, itu namanya kita sedang kosong. Ketika kosong, Allah akan mengisi kita. Tapi ketika kita merasa diri kita sudah berkecukupan segalanya, justru kita sedang isi. Pada saat isi, justru kita hanya akan mendapatkan kekosongan. Ayo, siapa yang sering merasa kosong dalam hidupnya? Karena dia terlalu penuh. Nah, tapi orang yang setiap saat dia kosong, maka dia akan selalu penuh. Ayo, mau dipenuhi oleh sampah atau mau dipenuhi dengan Allah? Pilihan kan sederhana. Kalau mau dipenuhi Allah, ya kosong. Tidak merasa memiliki, tidak merasa berjasa, tidak merasa sudah melakukan apa-apa, kosong saja. Oh, pantesan Pak, abdi teh setiap saatnya ngaros kosong. Iya, karena penuh. Penuh segalanya di sini, ya kan? Penuh. Lihat yang penuh itu kelihatan kan? Jalannya aja berat. Senyumnya aja berat. Ya. Saya ingin teruskan ayat ini. Jadi ayat ini cerita tentang penyesalan orang yang ketika dalam kehidupan di dunia ini mendustakan pertemuan dengan Allah, ketika kiamat datang secara tiba-tiba, dia menyesal. Kenapa saya dulu tidak menemuinya? Nah, kita teruskan ayat ini. Alangkah besarnya penyesalan kami sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Nih, punggungnya penuh, segala dibawa. Sampai kita tuh tidak mengerti dalam hidup ini mana yang penting,
mana yang tidak penting. Ada kan orang di jalan tuh yang riringkit, segala dibawa. Siapa itu? Ternyata kunci kebebasan itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu akan mengajarkan kita mana yang penting, mana yang tidak penting. Lalu kita itu terkadang sering menempatkan hal-hal yang tidak penting di atas hal-hal yang penting. Yang pentingnya nggak kelihatan. Gitu. Kalau ijab kabul pernikahan itu cuman saya terima nikahnya anak bapak yang bernama Anu dengan mas kawin dibayar kontan. Kalau dihitung jamnya itu cuma 30 detik. Yang pentingnya cuma itu. Yang tidak pentingnya, wah, udah injak sana, injak sini. Kenapa jadi riweuh? Karena sesungguhnya dia sedang menempatkan yang tidak penting di atas yang penting. No penting nama pohon. Jadi hidup kita pun sehari-hari itu menjadi riweuh. Karena apa? Karena kita sering terjebak untuk menghadirkan hal-hal yang tidak penting. Tetapi itu menjadi hal yang paling penting. Makanya orang-orang yang sering menempatkan hal yang tidak penting menjadi penting, hidupnya jadi tidak penting. Ternyata orang penting itu adalah orang yang bisa menempatkan hal-hal penting di atas hal-hal yang tidak penting. Saksikan. Semua orang sukses yang dipentingkan di semesta ini adalah orang yang bisa menempatkan hal penting di atas yang tidak penting. Jadi di punggungnya itu segala dibawa. Ternyata ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau hidupmu ingin sederhana, sesederhana Allah. Jika kamu ingin hidupnya sederhana, sesederhana Allah. Allah itu Tuhan yang maha sederhana. Karena kesederhanaan itulah Allah menjadi maha segalanya. Jadi ternyata orang yang memikul di pundaknya itu, di punggungnya hal-hal yang berat, itu karena awalnya dia tidak mau menghadirkan Allah ke dalam dirinya. Begitu Allah tidak dihadirkan, semua itu menjadi rumit. Oke? Tapi begitu dihadirkan Allah, semuanya menjadi terang benderang dan sederhana. Hidup kita menjadi enteng. Kita terbang ke langit yang tinggi. Bisa melihat semua dengan mata kita yang tajam. Itulah subhanallah.